Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia duadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Nah, setelah ini silahkan rapikan buku kalian, lalu simpan di pojok meja kalian dengan rapi ya, sebelum memulai pelajaran ya, agar pelajaran kita lebih hikmat dan kalian lebih memperhatikan Ustadz ketika menjelaskan di depan ya. Silakan kerjakan semuanya. Sampah-sampah silakan dibersihkan, diambilkan sebelum kita memulai pelajaran ya. Sudah semua. Nah, pada hari ini Bapak ingin menjelaskan yang namanya fikih dalam kebersihan ya, yaitu tentang najis. Nah, silakan disimak terlebih dahulu. Tidak ada yang menulis, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang menaruh kepala di atas meja. Semuanya memperhatikan kepada Pak Guru, Pak Ustadz. Nah, untuk najis tersebut ya dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, mutawasitoh, sama mughalladoh. Jadi najis ringan, najis sedang, dan najis besar atau berat. Nah, najis ringan itu seperti air kencing bayi ya, cipratan air kencing. Nah, di situ yang dimaksud dengan najis ringan ya. Nah, kalau najis sedang itu seperti yang namanya kotoran, terkena kotoran kambing, terkena kotoran hewan, lalu ada yang namanya mungkin kotoran ya. Terus untuk najis besar itu mughalladoh itu yaitu untuk najis sedang juga seperti berhadas besar, itu bisa juga ya. Nah, untuk najis berat sendiri yaitu najis yang harus dilakukan ketika membersihkan itu dengan cara berbeda, yaitu dengan cara bilas 7 kali di 7 kali, di salah satunya menggunakan pasir atau tanah ya. Jadi najis mughalladoh yaitu air liur anjing ya, atau hewan anjing itu tidak boleh kita terkena, khususnya untuk umat Islam ya. Nah, najis ini kita sebelum kita sholat, alangkah kita baiknya kita bersuci ya, bersuci. Jadi kita harus mencucikan tubuh, silakan, ataupun kita berwudu, bertayamum jika tidak ada air ya. Nah, pada kali ini Bapak ingin membagikan kalian kelompok ya, kelompok yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, perempuan untuk laki-laki dan laki-laki ya, tidak boleh digabung. Nah, semuanya harus 5 orang satu kelompok. Silakan kerjakan. Dibuat lingkaran biar kalian nyaman ketika berdiskusi. Sudah semua? Nah, Bapak ingin membagikan soal diskusi kepada setiap kelompok. Silahkan tulislah jawaban di kertas lembar dan nanti akan dipresentasikan oleh salah satu teman kalian di kelompok kalian masing-masing ya. Silahkan presentasikan apa yang hasil kalian itu ketika berdiskusi tadi ya. Nah, silakan. Untuk soalnya yaitu apabila kita perjalanan jauh dan kita tidak menemukan air, apa yang kita harus lakukan ketika kita ingin sholat dan itu sudah masuk waktu sholat ya. Bapak ulangin lagi, apa yang kita harus lakukan
jika kita berpergian jauh atau ke suatu tempat dan tidak menemukan air dan telah mau sholat, apa yang kita lakukan untuk bersuci ya. Silakan berdiskusi bersama teman kelompok dan nanti hasil jawabannya dipresentasikan di depan kelas ya. Bapak tuh kasih waktu selama 3 menit ya. Silakan berdiskusi. Nah, udah semua ya. Silahkan dari kelompok 1 nanti lanjut ke kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Silakan maju 1 orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Kita alhamdulillah kita sudah berdiskusi tadi tentang soal yang Bapak kasih ketika kalian semua ya. Alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan ya, kalian sangat kreatif, aktivis ya. Nah, mungkin ada soal atau pertanyaan pada materi hari ini? Tidak ada. Nah, mungkin Bapak cukupkan materi fikih kebersihan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan ketika pertemuan yang akan datang ya. Dipersiapkan soal-soalnya dan terus belajar, jangan pantang menyerah, jangan bermalas-malasan ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah iya. Nah, sebelum kita meninggalkan kelas ini, alangkah baiknya silakan rapikan terlebih dahulu buku-buku kalian ke dalam tas, duduk yang manis, diam, rapi. Nanti Bapak tunjuk siapa yang pulang duluan.